Siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua satu per satu. Sekarang tanggal berapa? 27. Aditya Pratama, Alif, Amelia Nurmala, Ayu, Danu, Dharma, Desi, Endi, izin. Kemana Endi? Sakit. Ada suratnya? Sudah izin di kelasnya. Ferdi, Jeneri, Muhammad Rizal, Muhammad Safi, Mulia Dipo, Mutia, Nadia, Nazifa, Nelly, Pandi, Pandu, Binti, Rahma, Randi, Reva, Alba, semalam dia sehat? Rido, Ripa, Rita, Sarah, Yulistia, Randika. Kira apa? Izin? Demam dia? Ada yang namanya tidak dipanggil? Tidak, sudah dipanggil semua. Sekarang kita belajar apa? Sudah dikeluarkan bukunya semua? Sudah. Melihat sudah? Yang lainnya sudah dikeluarkan bukunya? Apabila pelajaran telah dimulai, kelas sudah masuk, anak ibu semua, anak ibu semuanya, silakan keluarkan bukunya. Ada yang tidak bawa buku? Tidak bawa? Kenapa? Terlupa? Oke, baik. Sekarang kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Materinya apa? Yang lainnya materi hari ini? Yang apa? Oke, kalau gitu langsung kita mulai tentang pembelajaran tentang puisi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, menyimpulkan unsur pembangun dan makna puisi. Yang ketiga, menelaah unsur pembangun teks puisi. Yang keempat, menyajikan teks puisi. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur pembangun puisi dengan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menuliskan naskah puisi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang terakhir atau yang keempat, siswa mampu membaca puisi sesuai dengan memperhatikan pembacaan puisi yang baik dan benar. Nah, anak-anak ibu semuanya, kemarin sudah mencatat materi tentang puisi. Nah, secara umum, kalian kan udah kelas 8 nih, pasti sudah tahu dong apa itu puisi. Ayo, apa yang kalian ingat tentang puisi?
dan pikiran. Orang yang membuat puisi disebut sebagai penyair. Apa lagi? Sastrawan. Terus ada lagi namanya pujangga. Nah, itu orang yang membuat puisi. Oke, nah selanjutnya unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ada dua. Ada apa saja? Struktur batin dan nah, struktur batin berkaitan dengan tema apa yang ingin kalian buat. Terus ada nada, iramanya seperti apa, ada rasa atau perasaan, ada rasa dan perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengar. Selanjutnya ada amanah. Di dalam sebuah puisi ternyata ada amanah yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau penulis puisi. Oke, selanjutnya ada struktur fisik. Ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Ada yang tahu? Kata konkret contohnya seperti kata-kata yang seolah-olah bisa dirasakan oleh pendengar. Contohnya ombak itu berjalan-jalan gitu. Kata pendengar yang bisa dilihat itu contohnya hari ini saya begitu sedih, ada muka orang sedih di situ. Oke. Nah, selanjutnya ada diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Oke, bagus Diva. Selanjutnya ada lagi majas. Majas itu apa? Gaya bahasa. Ada rima. Rima itu berkaitan dengan apa? Akhiran. Ada rima ABAB. Nah, seperti itu. Ada tipografi. Dalam sebuah puisi, huruf awalnya ditulis dengan huruf besar atau huruf Oke, bagus ya Anda Ibu semuanya. Nah, ini adalah contoh puisi. Sudah pernah mendengar puisi Aku karya Khairil Anwar? Sudah? Sudah. Selanjutnya sudah pernah mendengar kata puisi Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono? Sudah? Oke, Ibu persilahkan kepada Pindi untuk membacakan puisi Aku karya Khairil Anwar. Silakan. Berdiri saja sih. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayu. Tidak. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Ibu kenapa berdiri? Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menyergering. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, selanjutnya ada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Si aku ini adalah binatang jalan, dari kumpulannya terbuat. Dia merasa dia ini berasal dari kumpulan yang terbuat. Biar peluru menembus kulitku, walaupun peluru yang menembus kulit dia. Bayangkan kalau kalian udah misalnya ditembak sama orang, sanggup nggak lagi berjuang? Nah, inilah hebatnya si Khairil Anwar ini membuat puisi. Aku akan tetap meradang, menerjang. Dia akan tetap meradang, menerjang luka dan bisa dia bawa ke tadi. Nah, silakan baca kemudian. Cari ilmu wajib hukumnya. Nah, jadi ini berisi tentang nasihat tentang apa? Harus apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Itu dong. Selanjutnya ada seloka. Jadi boleh bacakan ya. Seloka itu apa? Yaitu pantun-pantun yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun bisa berbaris atau lebih. Oke, dia berapa baris?
Baris atau beli. Oke. Ke pasar mencari sayur, beli bayam, cukup seikat, niat menjadi manusia jujur, kepercayaan mudah didapat. Nah ini lanjutannya. Beli bayam cukup seikat, masak jangan pakai merica, kepercayaan mudah didapat, ketika berkata hindari dusta. Apa yang dipindahkan ke bagian sini? Apa? Beli bayam cukup seikat itu merupakan bagian dari baris kedua. Terus apa lagi? Kepercayaan mudah didapat merupakan bagian dari baris keempat. Nah jadi inilah yang dimaksud dengan seloka atau pantun berkait. Dia diulang lagi baris yang pertama ke baris selanjutnya. Yang diulang itu adalah baris kedua dan baris keempat. Ngantuk? Tidak? Ngantuk atau tidak? Tidak. Kalau tidak kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada syair. Apa itu syair? Yaitu yang berdiri di atas baik Jadi di dalam syair itu berisi tentang nasihat dan cerita. Syair ini pula terdiri atas 4 baris. Oke. Nah, syair yaitu dengarlah wahai anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tidak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Selanjutnya ada talibun. Apa itu talibun? Oke, di sini ada berapa baris? 6 baris. Termasuk dalam kategori talibun? Termasuk. Oke. Baris keberapa saja yang termasuk dalam sampiran? 3 baris pertama. 3 baris selanjutnya disebut sebagai mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana, meninggalkan harap di ujung usaha. Tiada hari tanpa duka merana, kelak engkau di masa tua jika tak memanfaatkan masa muda. Apa maknanya? Harus memanfaatkan masa muda dengan hal yang baik. Oke, paham tentang syair dan talibun? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada puisi baru. Oke, yang pertama ada balada. Apa itu balada? puisi yang bercerita atau bisa. Puisi yang bercerita tentang manusia dan kisah. Nah, di dalam puisi balada ini dia ada kisah yang disampaikan. Ada cerita di dalam puisi tersebut. Nah, seperti contoh puisi ibu ini. Ibu musang dilindungi pohon tua melihat, bayinya 2 ditinggal mati lakinya. Bulan sabit terkait malam berita datangnya. Waktu makan bayi-bayinya mumil sayang. Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia. Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawanya. Burung koli menyanyikan berita panas dendam warga desa, menggetari ujung bulu-bulunya, tapi ditibaskannya jua. Membungkung juga nyanyi koli sampai mati tiba-tiba oleh lengking peki yang lebih menjijikkan pucuk-pucuk daun. Tertangkap musang betina dibunuh esok harinya. Tiada pula ia yang mesti rampas rezeki harinya. Ibu yang baik matinya mulia, matilah anak-anak musang, mati dua-duanya. Dan jalannya semua peristiwa tanpa dukungan satu dosa tanpa. Kira-kira puisi ini tentang apa? Perjuangan seorang ibu. Pandai. Puisi ini karya siapa? PS Pendra. Oke, yang kedua ada apa? Bikin
Apa itu himne? Puja itu yang ditujukan untuk Tuhan, lawan dan tanah air. Puisi ini berkaitan dengan pujaan terhadap tanah air. Ini adalah puisi doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah-susah, mikirnya sepenuh hati. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Termasuk ini jenis himne. Iya. Kenapa? Karena puisi tentang Tuhan. Puisi tentang Tuhan. Oke, bagus ini. Oke, lanjut. Ini sudah paham? Oke, kita lanjut kepada selanjutnya ada puisi apa lagi? Puisi tentang puisi Ode. Ode ini berkaitan dengan puisi untuk siapa? Untuk guru. Siapa yang bisa bacakan? Yang di depan bisa Rahma bisa bacakan? Jelas Rahma. Oke, silakan Rahma. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa. Dari segala gelap dunia, engkau adalah setetes embun yang menyejukkan hati. Hati yang ditikam kebodohan, sungguh mulia tugasmu guru. Tugas yang sangat besar, guru. Engkau adalah pahlawanku yang tidak mengharapkan balasan. Segala yang engkau lakukan dengan ikhlas. Guru, jasamu takkan terlupa. Guru, ini kuucapkan terima kasih atas jasamu. Oke, termasuk ini dalam puisi Ode. Kenapa? Kenapa? Guru-guru itu merupakan seorang pahlawan. Benar sekali Mulia Dipo. Oke, selanjutnya ada puisi Epigram. apa itu epigram? Puisi yang berisi ajakan atau tuntunan. Ajakan dan tuntunan. Contohnya di sini adalah puisi kepada kawan karya Khairil Anwar. Nah, di dalam puisi ini mengingatkan kita untuk mengingatkan teman untuk berbuat kebaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah puisi apa lagi? Romansa. Romansa itu berkaitan dengan apa? Ucapan perasaan kasih sayang. Ucapan perasaan dan kasih sayang berkaitan dengan kisah percintaan. Nah, ini tadi yang sudah Ibu bacakan yaitu puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Masih ingat ya? Oke, nah selanjutnya puisi tentang apa lagi? Elegi. Puisi elegi ini berkaitan dengan apa? Tentang kesedihan. Nah, secara umum puisi Derai-derai Cemara karya Khairil Anwar ini berkaitan tentang perjalanan hidup yang rapuh. Nah, ada yang mau membacanya? Yang di belakang Rama bisa baca? Nah, coba silakan. Cemara menjalani sampai jauh, rasa malu itu menjadi malam. Ada beberapa dahan milik Ditinggal. dipukul angin dan terpendam. Tapi sekarang orangnya bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan kamu lagi. Tapi itu memang ada suatu bahan. Bukan dasar kesempurnaan hidup hanya menunda kekalahan. Tanpa terasing dari cerita seolah rendah. Tapi untuk orang asing ternyata benda-benda itu dijual bukan untuk negara kita, malah kalau dari sini ke luar negeri itu namanya diekspor. Kalau dari luar negeri ke sini namanya impor. Impor? Siapa yang impor tadi tuh? Hah? Lihat impor. Ini impor. Temanya tentang laut. Apa yang kalian ingat tentang laut? Apa yang kalian ingat tentang laut? Ada terus ada apa lagi?
Angin Nah, angin sepoi-sepoi. Terus apa lagi? Terumbu karang. Barulah kalian bikin ceritanya di situ. Selanjutnya menggunakan gaya bahasa. Apa gunanya gaya bahasa itu? Apa gunanya? Biar puisi kita menjadi lebih indah. Itu gunanya gaya bahasa. Selanjutnya barulah kita menulis puisi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada apa? Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi. Yang pertama ada pelafalan. Apa itu pelafalan? Pelafalan apa? Apa Rifan? Tidak tahu? Nah, pelafalan itu bagaimana pengucapan kita sesuai dengan puisi yang kita buat. Selanjutnya ada intonasi. Apa itu intonasi? Berkaitan tentang apa? Kita langsung baca satu kali. Intonasi berkaitan tentang apa? Tentang apa? Tinggi rendahnya ada suara. Selanjutnya ada sikap. Bagaimana sikap kita seorang membaca puisi? Sikap kita harus jangan baca puisi harus sampai waktuku. Kan nggak cocok kan? Selanjutnya tentang mimik dan gaya kelancaran dan kecepatan. Ada apa lagi sesudah ini? Ada muncul? Ya. Ternyata sudah habis. Nah, karena kan kita belajar tentang puisi, tentu ada yang harus membacakan puisi. Sudah tahu bagaimana pembacaan puisi yang benar? Sudah? Atau mau nengok video dulu? Boleh. Boleh nengok video dulu? Ya, Bu. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Semoga bisa diputar. Amin. Nah, ini adalah pembacaan puisi oleh penyair terkenal yaitu W.S. Rendra. Ada muncul? Nah, ini dikutip di dalam sebuah film. Pagi ini mencium kencing Arab di kaki laut, melihat kali coklat mendalam kelautan dan mendengar dengung lebah di dalam Pernah hutan. menonton film ini? Pernah. Pernah? Versi pernah? Ia dua tenggara tingginya dan ia menjadi saksi. Kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlagak? Orang berkata, kami punya maksud baik. Jadi kamera zaman dulu itu Dan seperti kita bentuknya bertanya, hitam maksud putih. baik saudara untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Dengarkan sampai belakang. Berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik hilangkan? Di sini dia mengumpulkan para mahasiswa untuk mengajak demo. Tanah-tanah di gunung sudah menjadi milik orang-orang di kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diekspor tidak cocok bagi petani yang sempit tanahnya. Tentu saja kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Kita mahasiswa tidak buta. Sekarang matahari semakin tinggi.
Pertanyaan bertanya, kita ini dididik untuk melihat yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah akan menjadi alat penindasan? Kita menuntut jawaban. Sebentar lagi matahari akan tenggelam dan malam tiba. Tidak bernyanyi di tembok, rembulan berlayar. Tapi pertanyaan-pertanyaan kita tidak akan mereda. Dia akan muncul di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali. Senantiasa hari baru akan mendelma. Pertanyaan-pertanyaan kita akan menjadi unta atau masuk sekali akan menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini Ada yang mirip? Ada yang mirip sama yang di kelas ini? Ada? Siapa? Ripal. Yang bisa mirip? Oke, sudah habis. Mau lagi? Enggak lagi? Mau lihat ibu baca puisi? Mau? Ya video aja lah ya. Nah, ini adalah pembacaan puisi oleh ibu sendiri. Jadi di dalam membacakan puisi itu kita harus siap malu, siap menjelek-jelekkan muka kita. Mirip sama ibu? Mirip? Dan aku melihat puluhan juta anak-anak tanpa pendidikan. Aku bertanya, pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang wajib dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Kenapa kecil suaranya? Dengar? Dan Delapan juta anak-anak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa jalur persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Sang rasa. Hewan malam pun mulai menyanyikan lagu. halo kau awas. Dah teh nampak kamera. Mulai menyeruak. Sunyi mulai senyap, ditemani lentera gemerlap. Aku terbujur dalam kesunyian. Lamunan menerawang, kerinduan yang mendalam. Macam mana? Rindu yang tak kunjung tersampaikan semakin dalam. Oke, tepuk tangan dong untuk Rima. Siapa yang pernah di sini, Rima? Siapa? Kamu bisa? Oke, silakan kepada Rahma. Menurut saya, Bu, Alipati yang dari ini. Oke. Silakan Rahma, silakan Rahma. Selamat. Asik. Selanjutnya, tapi hukumannya kalian yang tentukan. Oke, setuju? Setuju. Silakan berdiri. Jangan sampai salah.
Tarik napas. Turunkan. Sudah? Sudah siap? Ya. Konsentrasi. Ibu guru berkata pegang rambut. Ibu guru berkata pegang pinggang. Ibu guru berkata pegang mulut. Ibu guru berkata pegang hidung. Pegang kaki. Kau udah buku bola. Kau udah buku bola. Oke, berdua silakan maju. Oke. Ya, kalian mau hukuman apa untuk mereka? Keluarga itu boleh di dalam agama. Tidak. Jangan ya. Oke, nyanyi apa? Ami-ami. Begitu sulit. Tapi bagaimana? Silakan perhatikan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada guru Komunigo yang telah hadir untuk menguji di sini, dan juga DPR Ligo yang tidak berkesempatan hadir, yaitu Bapak Dr. Dudung Burhanuddin MPD. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kalian lebih aktif lagi dan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah.